Seluruh tempat wisata di Banten telah ditutup, namun masih banyak warga yang mendatanginya, bahkan terjadi aksi protes. Apa langkah pemerintah Provinsi Banten mengatasi hal tersebut? Seberapa bahaya kerumunan warga di tempat-tempat wisata? Kami sudah terhubung dengan Gubernur Banten Wahidin Halim dan epidemiolog dari Griffith University, Feby Dwi Rahmadi. Selamat sore Pak Wahidin dan Mas Feby. Selamat sore, selamat malam, Bu Putri. Baik, saya ke Pak Wahidin terlebih dahulu. Pak, imbas dari kerumunan warga di libur Lebaran kemarin, tempat-tempat wisata sudah ditutup. Sampai kapan rencananya penutupan ini dilakukan, Pak Wahidin? Sampai tanggal 30, tapi dalam perjalanannya akan kita evaluasi setiap waktu. Bagaimana kondisi terakhir tentunya nanti akan kita diskusikan lagi dengan teman-teman di Forkopimda. Karena bagaimanapun juga kemarin kita sudah tidak mampu lagi untuk melakukan penyekatan maupun melakukan upaya sesuai dengan protokol kesehatan. Terlampau bertumpuk, terlampau padat, nyaris memang kayak di Sungai Gangga India. Nah ini yang mengkhawatirkan kami. Makanya kami ambil sikap, keputusan ya sudah hari ini ditutup. Baik Pak Wahidin, ketika tempat wisata ditutup, warga justru protes. Seperti ada yang terjadi di Cikoroma ini, warga meminta berdemo seperti itu, minta dibuka. Seperti apa sosialisasi Anda kepada warga Anda agar warga ini mengerti penutupan dari tempat wisata ini adalah tujuannya baik, Pak Wahidin? Sosialisasi sudah dari dulu sosialisasi. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semua komponen elemen masyarakat bersosialisasi. Sudah kita lakukan. Dan sudah kita ingatkan dengan pendekatan protokol kesehatan. Dan kita harus tegas. Di demo nggak ada masalah di demo. Nggak ada urusan. Karena demo itu punya kepentingan mereka, tapi kepentingan umum, kepentingan masyarakat, kepentingan publik harus ditegakkan. Kalau kita biarkan ya seperti yang terjadi kemarin, macet di mana-mana, terus juga sepanjang pantai yang panjang itu juga tertutup oleh para wisatawan, baik domestik maupun dari luar, bahkan dari Jakarta, dari tempat lain Bandung datang ke sini. Saya tidak mau, karena saya tidak mau ini Banten yang sudah masuk pada zona bagus, zona kuning semua, di situ nanti akan terjadi penularan. Banten itu di Jawa paling baik penanganan COVID-nya. Makanya tiap hari juga makin berkurang. Nah, nanti jangan gara-gara kepentingan orang, kelompok orang hanya untuk memuaskan batinnya mau kita hanya tidak mengganggu yang lain. Nah, di sini saya sebagai gubernur bertanggung jawab. Gak ada urusan mau protes, mau demo, mau menggugat silakan. Tapi fakta yang kemarin masyarakat sudah tidak bisa ditata lagi. Ketika ini pemerintah harus bersikap. Baik, pemerintah tegas tetap menutup walaupun ada protes dari warga. Saya ke Mas Feby. Mas Feby, ini banyak yang membandingkan kerumunan libur Lebaran di Indonesia dengan apa yang terjadi di India. Banyak yang khawatir juga tentunya. Apakah memang kerumunan di tempat-tempat wisata air, kita bisa sebut seperti itu, bisa dikatakan lebih berbahaya potensi penyebarannya? Iya betul Mbak, sebenarnya kalau kita bicara tentang pembelajaran apa yang terjadi di India, maka sebenarnya itu bisa saja terjadi di Indonesia. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari tahun lalu ya, beberapa kali momen libur panjang, cuti bersama, itu terjadi pelonjakan kasus COVID-19 yang cukup signifikan. Ini di Indonesia, ini tahun lalu. Saya tidak berbicara spesifik di wisata air, tapi secara khusus kalau kita bicara tentang wisata air, seperti apa yang terjadi di India. India ini kan luar biasa ya sebenarnya, ini pembelajaran yang sangat luar biasa. 10 hari konsisten di angka 300.000 kasus baru setiap hari. Bayangkan itu ya. Dan itu 2 hari atau 4 hari yang lalu itu 400.000 tembus itu paling tinggi di dunia. Dan sekarang apalagi kita sudah mendengar bahwa ternyata varian ini ada di Indonesia, maka sebenarnya saya sangat apresiasi sekali ketika pemerintah itu tegas menutup tempat-tempat yang sangat beresiko untuk terjadinya penularan. Dan tentunya kita juga apresiasi petugas yang bersusah payah, panas-panasan untuk menertibkan ya. Dan juga kita harus apresiasi kepada masyarakat yang patuh kepada anjuran pemerintah untuk tidak kemana-mana. Jadi kalau kita lihat di India, itu pada bulan April, Mbak Stephanie dan Mas Wilson, itu mereka sangat pede dengan coverage vaksinasinya.
Mereka mengatakan sudah sampai di garis finish penanganan COVID bahkan. Lalu bioskop dibuka, mal dibuka, kegiatan-kegiatan kebudayaan dibuka, keagamaan ya dan seterusnya. Bahkan yang di Sungai Gangga yang sampai viral itu jutaan orang tanpa masker, mereka mandi bersama di sana dan itu ternyata akhirnya meningkatkan sekali COVID-19. Dan ini kalau kita lihat apa yang terjadi di Indonesia, itu semuanya ada faktor-faktor itu. Kita ada faktor budaya. Kita ada kebetulan masih ada barusan saja ada perayaan hari raya tentunya kan di situ orang berbondong-bondong dan seterusnya. Baik. Dan dengan adanya ketegasan dari pemerintah, nah ini yang sebenarnya bisa membuat kita untuk menutup kemungkinan terjadinya penularan. Dan saya pikir ini sangat benar apa yang dilakukan oleh pemerintah. Baik, Pak Wahidin, tadi Anda mengatakan agar tidak terjadi seperti yang di India, Anda memberikan sanksi tegas. Apakah sanksi sudah diberikan kepada pengelola wisata ataupun provokator yang memulai demo di depan atau di tempat lokasi-lokasi wisata, Pak Wahidin? Karena kita masih menginventarisasi sejumlah ketidakpatuhan baik dari pengelola maupun katakanlah kelompok tertentu. Tapi paling tidak saya sudah sampaikan bahwa hari ditutup dan memang ada yang datang, tapi berkurang, jauh berkurang. Kalau kemarin antara wisatawan lokal, orang datang sendiri dengan dari pendatang itu gabung, sehingga tidak bisa dikontrol lagi dan tidak mungkin dirasa protokol kesehatan. Ini juga mungkin yang menyebabkan pengelola juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi hari ini, walaupun masih ada, tapi jauh lebih berkurang dibandingkan kemarin. Oleh karena itu keputusan ini menurut saya adalah satu bulan yang harus saya ambil. Ya, para ahli epidemiologi silakan membahas. Tapi menurut saya memang agak tidak bisa kita toleransi. Tidak bisa kita toleransi. Karena jalan sepanjang berkilometer macet, sementara di daerah wisata sepanjang wisata yang terbuka itu juga penuh, dan tidak ada lagi kontrol di situ. Jadi oleh karena itu dari awal memang saya bilang, susah untuk Banten ini akan menjadi persoalan ketika orang mudik nggak boleh, tapi di wisata dibuka. Jadi bagaimana bertumpuknya orang Jakarta yang tidak mudik, bersatunya nanti dengan orang Banten yang tidak mudik, lalu mereka datang ke pantai-pantai di sepanjang wisata yang ada di Banten yang sangat potensial. Coba Bapak lihat kemarin tuh foto-fotonya, wah padat sekali, mandi juga padat, dan lalu makan, duduk mereka juga padat. Lalu yang foto sekarang kan jarang masih bisa dihimbau. Kemarin kami sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Yang marah-marah ya bisa saja, silakan aja masyarakat marah-marah. Tapi pemerintah harus mengambil sikap. Saya sebagai gubernur bertanggung jawab. Karena tahun lalu yang tanpa sebesar ini pun Banten naik. Hampir 200% naiknya. Bagi sekarang. Nah, ini harus kita berbuat sesuatu, bertindak untuk kepentingan umum. Saya kira itu Pak. Baik. Saya kira itu. Baik. Nah, Mas Febi, langkah selanjutnya setelah pemerintah menutup tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan penyebaran COVID-19, apakah kemudian perlu juga langkah antisipasi lain seperti tracing atau menggelar swab antigen kepada warga seperti itu? Ya, sebenarnya itu strategi yang harus dilakukan secara menyeluruh ya Mbak Stephanie. Jadi kalau kita bicara, kita menggunakan namanya strategi Trisula. Trisula itu yang pertama adalah 5M ya, masker, menjaga jarak, cuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Yang 3T, yang kedua adalah 3T dan I, treating, testing and tracing dan isolation. Dan itu harus dilakukan. Jadi setiap mereka yang berpotensi untuk di mana di situ terjadi penularan itu harus dilakukan tracing. Karena kalau dilihat dari kunci kesuksesan dari negara-negara yang berhasil, kalau kita lihat COVID-19 di Australia sekarang sudah 0 kasus barunya Mbak. Tahun lalu itu kita sudah sangat bersusah payah sekali. Tahun lalu di Australia. Sementara sekarang kita sudah dibuka semuanya. Dan ini yang sebenarnya yang harus bisa kita lakukan juga di Indonesia. Dan yang ketiga adalah vaksin. Ya. Dan plus kesadaran, Mbak. Jadi 5M, 3T plus I, vaksin plus kesadaran. Masyarakat harus sadar kenapa tempat-tempat kerumunan ini ditutup. Jadi jangan sampai mereka berpikir bahwa ini hanya keinginan pemerintah. Bukan, ini adalah untuk kepentingan kita bersama. Bersusah-susah payah sekarang kita, sehingga nanti tahun depan kita bisa mudik lebaran. Itu kan yang kita harapkan. Seperti terjadi misalkan di beberapa negara, Mbak Stephanie, kalau saya boleh sedikit ngambil waktunya. Ini di Australia tahun lalu itu susah payah tahun lalu. Kita tidak boleh kemana-mana, hanya ada di rumah.
Sekarang alhamdulillah kita bisa keluar tanpa masker dan kita bisa sholat Id berdempetan. Jadi shoulder to shoulder. Tahun lalu sama sekali tidak bisa. Nah, Indonesia bisa seperti itu. Kita bersusah payah sekarang, bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah. Tahun depan insya Allah kita bisa aman dari COVID-19. Jadi itu yang kita harapkan sama-sama. Baik, saya ingin langsung tanyakan ke Pak Wahidin, setelah menutup tempat wisata, apakah juga akan melakukan testing dan tracing untuk mengantisipasi klaster libur Lebaran ini? Ya biasa kita lakukan. Plus 7 itu setelah Lebaran tuh 7 hari, kita lakukan sampai 14 hari. Kita testing, kita tracing, itu kita lakukan, itu sudah merupakan sudah merupakan tugas ketentuannya. Jadi makanya kami ketika hari ini mereka berbondong-bondong, nanti hari ke-7 setelah hari ini ya kita cek, kita tracing, kita tracing, pokoknya kita testing. Ini memang sudah langkah yang kita lakukan di mana-mana begitu. Banten juga sama. Baik. Kita lihat nanti bagaimana pengaruh dampak atau berdampak dari kondisi yang hari kemarin dan hari ini. Baik, tentunya kita harapkan ke depannya warga ini bisa lebih bersabar untuk menahan diri untuk menghabiskan liburan di luar rumah. Kita harapkan warga bisa berada di rumah saja sehingga angka COVID-19 bisa terus berkurang. Terima kasih Pak Wahidin Halim, Gubernur Banten, dan juga Mas Feby Dwi Rahmadi, epidemiolog dari Griffith University telah bergabung bersama kami di iNews Sore.